Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita sama-sama akan merenungi firman Tuhan. Kita akan selalu belajar kembali bagaimana menjadi pelayan Tuhan, bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Khususnya pada saat ini kita akan belajar dari apa yang terjadi pada Samuel ketika Samuel mengawali pelayanannya sebagai pelayan Tuhan. Kita tahu bahwa Hana, ibu dari Samuel ini adalah seorang perempuan yang mandul. Yang oleh Elkana suaminya, Hana ini dibuat kecewa karena Elkana ini mempunyai istri lagi yaitu Penina yang mempunyai anak-anak dari Penina. Sehingga Hana yang berada dalam kondisi yang sangat sedih, dia berdoa pada Tuhan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya dan mengabulkan doanya untuk memberikan anak kepada Hana. Dan kita tahu Hana juga berjanji akan mempersembahkan anaknya ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan inilah kisahnya Samuel ketika awal dia menjadi pelayan Tuhan. Kita baca dari 1 Samuel 2 ayat 11. 1 Samuel 2 ayat 11 mengatakan begini. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu, Samuel, menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi pada saat itu Samuel diserahkan oleh orang tuanya, baik Elkana maupun Hana, untuk menjadi pelayan Tuhan, diserahkan kepada Imam Eli. Yang pertama adalah, untuk menjadi pelayan Tuhan itu perlu diserahkan. Atau dengan kata lain, perlu juga untuk menyerahkan diri untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Sulit sekali kita menjadi pelayan Tuhan kalau kita tidak diserahkan atau menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Untuk menjadi pelayan Tuhan, kita harus mengawalinya dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa sebabnya? Karena dalam penyerahan diri itu ada paling tidak dua hal penting. Pertama, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, di sana ada penundukan diri. Namanya juga kita berserah kepada Tuhan, jadi kita tidak melawan Tuhan, tidak berontak kepada Tuhan, tapi kita menundukkan diri kita, ada penundukan diri sebagai pelayan Tuhan. Kita masih ingat bagaimana Yunus yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di kota besar Niniwe. Mungkin pada saat itu banyak orang yang bisa dipilih oleh Tuhan. Banyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang lebih luar biasa dari Yunus, yang bisa dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan memilih Yunus. Berarti ada sesuatu hal yang istimewa. Sehingga Yunus dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan pada orang-orang kota Niniwe yang akan mendapat hukuman Tuhan. Tapi kita tahu kisahnya bahwa Yunus melarikan diri ke Tarsis. Dia tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di sana ada pemberontakan, ada perlawanan dari Yunus. Yunus tidak mau tunduk kepada apa yang menjadi perintah Tuhan ataupun apa yang menjadi keputusan dan pilihan Tuhan. Memang kita punya pikiran kita sendiri, memang kita punya pandangan kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, tapi kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri itu sekali lagi di dalam penyerahan diri itu ada penundukan diri kepada perintah ataupun petunjuk Tuhan. Jadi walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan kita, tapi kalau itu merupakan perintah Tuhan, kita harus menundukkan diri di sana. Ingat, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, kita mesti menyerahkan diri kita, yaitu menundukkan diri kita. Tidak berontak kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yunus. Dan ini merupakan contoh bagi kita, supaya kita benar-benar menjadi seperti Samuel, di mana dia menyerahkan diri atau diserahkan oleh orang tuanya, untuk menjadi pelayan Tuhan, lalu sejak saat itu dia tunduk kepada perintah Tuhan. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah di dalam penyerahan diri itu ada semangat pelayanan di dalam melayani. Orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, sudah tidak ada lagi keterikatan dengan hal-hal lain, tidak ada lagi beban-beban yang harus menjadi pikiran dan mengikat dia sehingga dia tidak bisa melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Orang yang sudah menyerahkan diri, dia akan punya semangat penuh di dalam melayani Tuhan. Karena dia akan fokus pada pelayanan.
dia akan sepenuhnya melayani Tuhan. Sehingga kalau kita mau melayani Tuhan, ingat kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu berarti kita bisa memupuk dan mengeluarkan semangat pelayanan kita yang penuh. Karena kita fokus pada pelayanan kita. Dan itu karena kita sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan diri sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita masih ragu-ragu. Mungkin kita masih bimbang. Masih ada hal-hal yang kita pertimbangkan. Masih ada hal-hal yang kita jadi membuat kita tidak sepenuhnya berkonsentrasi dalam pelayanan. Sehingga kita perlu di dalam melayani Tuhan kita betul-betul berkonsentrasi karena semangat pelayanan kita harus sepenuhnya kita tujukan untuk melayani Tuhan. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan ini karena di dalamnya ada penundukan diri pertama dan kedua adanya semangat pelayanan yang sangat dibutuhkan dalam melayani Tuhan. Lalu kita teruskan pada 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat 18. 1 Samuel 2 ayat 18 dikatakan begini. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Baju efod dari kain lenan ini menggambarkan seorang pelayan Tuhan itu harus menjaga kekudusan dirinya. Harus menjaga kekudusan dari sejak awal. Sehingga kalau kita menjadi pelayan Tuhan, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus menjaga kekudusan diri kita. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu sampai seberapa jauh kita menjaga kekudusan kita. Perlu sekali kita untuk setiap harinya tetap menjaga supaya kita kudus, supaya kita layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi di sini Samuel kecil memakai baju efod dari kain lenan. Ini gambarannya adalah kekudusan yang dipakai seperti pakaian, seperti baju yang dipakai sejak Samuel masih anak-anak. Artinya sejak awal seorang pelayan Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu tugas yang sangat kudus. Tugas yang tidak sama dengan tugas-tugas yang ada sebagai pekerjaan-pekerjaan sekuler atau tugas-tugas sekuler. Melayani Tuhan adalah tugas yang sangat-sangat khusus, sangat spesial, sangat khusus, sehingga dapat dikatakan di sini tugas yang kudus. Kenapa? Karena yang kita layani adalah Tuhan. Pertama itu. Kedua adalah yang kita lakukan adalah semua perintah dan petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah semuanya bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat khusus, pekerjaan yang sangat spesial, pekerjaan yang tidak ada di dunia ini, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang kudus. Itu sebabnya Samuel kecil ini harus memakai baju efod dari kain lenan. Artinya menggambarkan hidup yang kudus. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan yang kudus dengan melayani pekerjaan yang kudus kalau hidup kita sendiri tidak kudus. Jadi diingatkan di sini, walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia, walaupun mungkin kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang serba beraneka macam dan mungkin juga lingkungan yang tidak baik, tapi ingat kita harus tetap menjaga kekudusan kita untuk bisa melayani Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita baca pada 1 Samuel 2 ayat 19. 1 Samuel 2 ayat 19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan kurban sembelihan tahunan. Kurban sembelihan tahunan. Jadi setiap tahunnya ibunya ini membuatkan dia jubah kecil dan membuat jubah itu kepadanya. Ya kita tahu ya anak kecil biasanya pertumbuhan badannya itu cepat. Sehingga tahun demi tahun mungkin ukuran bajunya enggak sama. Enggak seperti orang dewasa yang bajunya mungkin ukurannya masih tetap bisa dipakai terus tahun demi tahun. Anak kecil biasanya tidak seperti itu. Tapi yang kita lihat di sini adalah adanya support dari keluarga. Melayani Tuhan itu akan menjadi lebih baik kalau ada dukungan dari keluarga. Sebab dukungan dari keluarga ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik perhatian, konflik kepentingan. Kalau kita melayani Tuhan tetapi keluarga kita tidak mensupport kita, tidak mendukung kita,
kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Misalnya ketika kita akan melayani Tuhan, ternyata keluarga kita meminta perhatian kita, meminta waktu kita, meminta pekerjaan kita terganggu dengan adanya apa yang diminta oleh keluarga kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh keluarganya Samuel di sini, keluarga Samuel ini mensupport akan keberadaan Samuel menjadi, pada waktu itu masih anak-anak, Samuel itu masih anak-anak, menjadi asistennya, jadi orang yang membantu Imam Eli. Tapi disupport oleh ibunya. Jadi bukan hanya ibunya atau bapaknya ini menyerahkan Samuel menjadi pelayan Tuhan, tapi juga tetap mendukung akan pelayanan Samuel. Ini kondisi yang paling baik. Sehingga kita perlu berdoa dan minta sama Tuhan supaya Tuhan juga membuat supaya pelayanan kita ini didukung oleh keluarga kita. Dan kalau saudara sudah mempunyai keluarga yang mendukung pelayanan saudara, mengucap syukurlah pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keluarga yang mendukung pelayanan kita. Sebab keluarga yang tidak mendukung pelayanan itu seringkali justru menjadi batu sandungan bagi kita. Sehingga kita tidak bisa konsentrasi dalam melayani dengan baik. Kadang-kadang kita juga mengalami konflik-konflik dengan keluarga. Kita tidak ingin mengalami konflik dengan keluarga, tapi kadang-kadang diperhadapkan dengan pilihan. Memilih pelayanan atau memilih keluarga. Dan itu merupakan pilihan yang sulit buat kita. Karena kita tahu bahwa kita juga perlu untuk menjaga hubungan dengan keluarga. Tapi di sisi lain kita perlu untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh waktu kita, dengan sebaik mungkin. Dan konflik-konflik seperti itu seringkali dimanfaatkan oleh kuasa gelap untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita putus asa, untuk membuat kita berhenti melayani, bukan berhenti berkeluarga. Berhenti berkeluarga juga jelek, berhenti melayani juga jelek. Jadi sama-sama kita serba salah. Itu sebabnya perlu sekali apa yang dikatakan di sini, ibunya Samuel ini membuatkan baju, itu bukan sekedar membuatkan baju, sebetulnya itu gambaran keluarga ini mendukung, ada dukungan keluarga yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang pelayan Tuhan. Jadi sebagai pelayan Tuhan kita memerlukan dukungan dari keluarga, dan doakanlah itu dan ucapkan syukur ketika keluarga sudah mendukung ya. Ada juga keluarga yang mungkin tidak mendukung juga tidak, menghalangi juga tidak. Ya kelihatannya seperti lebih mending ya. Tapi itu juga tidak baik. Karena contoh yang dicontohkan di kitab suci adalah semuanya pelayanan adalah pelayanan berdasarkan dukungan keluarga. Ini perlu kita perhatikan di hal ini. Lalu yang berikutnya 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Untuk melayani Tuhan, sebagai seorang yang mau memulai pelayanan Tuhan, dan saya rasa kapanpun kita sebagai pelayan Tuhan, ini diperlukan bimbingan, mentoring ya, bimbingan, mentoring, supaya kita mendapatkan pengarahan-pengarahan untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Kalau di sini Samuel di bawah pengawasan Imam Eli, tapi kita mungkin di bawah pengawasan banyak orang. Jadi banyak orang yang menjadi pembimbing kita, mentor kita, atau orang-orang yang memberi masukan, memberi kritikan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Harusnya kita menghargai semua masukan kritikan yang ada untuk menjadikan pelayanan kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Ingat masukan-masukan itu, kritikan-kritikan itu seberapapun gak enaknya, seberapapun pedesnya, itu adalah akan membawa kita memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pelayanan yang kita lakukan. Di sini dibutuhkan kerendahan hati dalam menerima pengarahan tadi, dalam menerima koreksi tadi, dalam menerima masukan, dalam menerima kritikan. Kita dilatih oleh Tuhan untuk rendah hati dalam hal ini. Walaupun mungkin yang mengkritik kita adalah orang-orang yang belum tentu lebih pandai dari kita. Ya, yang mengkritik kita itu belum tentu lebih pandai dari kita. Seperti ya kita mungkin bisa ngomong bahwa masakan ini kurang enak. Bukan berarti kita pintar masak toh. Ya ada kemungkinan kita ngomong masakan ini kok kurang enak. Kurang enaknya di mana? Ya enggak tahu ya, pokoknya kurang enak gitu ya. Ya karena apa? Kita tidak bisa masak. Tapi kita memberi masukan kepada si juru masak tadi bahwa masakan ini kurang enak.
Jadi harusnya itu menjadi satu masukan yang berharga buat juru masak ini. Dan dia sebagai orang yang lebih pandai, lebih pinter, harusnya dia tahu kenapa kok kurang enaknya di hal apa. Mungkin ada bumbu yang dia lupa masukkan, atau terlalu banyak dia masukkan, dan sebagainya. Harusnya dia yang lebih pinter, dia lebih tahu. Bukannya yang ngeritik ini yang harus tahu. Kamu bisa ngeritik saya main musiknya kurang bagus, sudah kamu aja yang main loh. Harusnya justru kita yang lebih pintar main musik, kita yang tahu. Harusnya bagaimana supaya lebih bagus mainnya. Bukan yang mengkritik kita suruh dia aja yang main, kalau kayak begitu. Itu namanya marah, dikritik tapi marah kalau begitu. Kita kalau dikritik, dibimbing, diberi mentoring, kita diberi pengarahan, diberi masukan, harusnya kita dengan rendah hati malah mengucap syukur. Karena orang tadi memberikan kepada kita bahan untuk kita lebih baik dari sebelumnya. Bisa memberikan kepada Tuhan pelayanan yang lebih baik berdasarkan masukan-masukan tadi. Jadi kalau kita lihat begini, kita tahu sekarang, oh pelayanan itu harusnya seperti ini. Sehingga kita bisa lebih berbesar hati dan pelayanan kita, jam terbang kita bukan cuma jam terbang di dalam sisi pelayanan saja, tapi juga jam terbang di dalam kerendahan hati. Kadang-kadang kalau kita semakin pandai, semakin hebat, semakin banyak orang yang memuji kita, seringkali kita menjadi orang yang sombong. Kita harus punya jam terbang untuk rendah hati. Bagaimana caranya jam terbang untuk rendah hati? Yaitu ketika Tuhan mengizinkan orang justru mengkritik kita dan mengatakan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan. Hasil yang mungkin tidak baik, yang kurang ini dan kurang itu. Ucapkan terima kasih untuk mereka, karena mereka itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yaitu rendah hati di hadapan Tuhan. Saya rasa itu saja renungan untuk hari ini. Tuhan memberkati, puji Tuhan.